Shalom, bertemu kembali dengan kami di program Gereja GBI Gading Serpong, Intim dengan Allah. Haleluya. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini, kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu, persembahan ucapan syukur yang keluar dari hati kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi pada program Intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 15 April 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah Hakim yang Adil. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam Mazmur pasal yang ke-7, 27, 31, 34, dan 52, yang secara khusus dalam Mazmur pasal yang ke-7 dan 52. Kita tentu masih ingat peristiwa seorang nenek tua yang harus mendekam dalam tahanan hanya karena kedapatan mencuri buah di kebun orang. Banyak orang yang menyayangkan keputusan hakim karena dianggap terlalu berlebihan. Ada juga orang yang kedapatan mencuri ayam dan harus mendekam di tahanan karena harus berhadapan dengan pengadilan. Demikian juga ada orang yang harus masuk penjara hanya karena kedapatan mengisap ganja. Akhirnya, kita sering melihat dan mendengar kasus di mana
ada orang yang kedapatan mencuri barang mendapat hukuman bertahun-tahun. Di satu sisi ada koruptor kelas kakap hanya dihukum hitungan bulan atau 1-2 tahun saja. Keadilan direkayasa dan kebenaran diputarbalikan. Banyak sekali kasus hukum yang berakhir dengan kemenangan di pihak orang yang bersalah, yang punya uang dan dekat dengan penguasa. Sementara orang yang tidak bersalah harus mengalami kekecewaan sebagai pihak yang dipersalahkan karena tidak ada yang membela. Para tokoh masyarakat dan para tokoh politik pun sering memberikan komentar bahwa sistem peradilan di negara kita ini memberlakukan sistem tebang pilih terhadap orang-orang yang bersalah. Bahkan ada ungkapan yang sudah menjadi umum, yaitu hukum di negara kita dianggap tumpul di atas dan tajam ke bawah. Namun ketahuilah bahwa tidaklah demikian dengan Allah kita. Ketika Allah menghakimi manusia, Ia tidak memandang bulu dan tidak pilih kasih. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang karena keadilannya akan membalas setiap perbuatan manusia. Setiap ketaatan dan ketidaktaatan pasti mendapat ganjaran. Allah adalah hakim yang adil, sehingga Ia pasti menghakimi dengan kebenaran. Kebenaran dan keadilan Allah itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Karena Allah adalah hakim yang adil, maka Allah pasti menghakimi dengan adil. Meskipun manusia sering memutarbalikkan fakta dan berusaha menjatuhkan dan merendahkan sesamanya, Allah sanggup merendahkan orang fasik dan meninggikan orang benar. Allah pun memberikan penghukuman yang sesuai dengan keadilan dan kebenarannya. Ironisnya, ketidakadilan itu juga dilakukan oleh orang yang seharusnya menegakkan keadilan itu sendiri. Namun, itulah sikap dan perilaku manusia yang selalu mudah dihasut si jahat dan mudah jatuh ke dalam keinginan daging. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita untuk tidak menjauh dari hadapan Tuhan, menghadapi berbagai macam ketidakadilan, dan dapat dilakukan dengan cara mendekatkan diri dan selalu berharap kepada Tuhan. Kitab Mazmur 7 mengisahkan tentang nyanyian pujian, tentang keyakinan, dan penantian akan keselamatan dan keadilan dari Tuhan atas umatnya. Dalam situasi yang mencemaskan, salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan bermazmur baginya. Kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dan kepadanya kita berharap adalah hakim yang adil, karena dengan kebenaran Dia akan menghakimi manusia. Dengan keadilan juga melakukannya, karena Allah adalah hakim yang adil dan benar. Daud diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan atau penderitaan dalam ayat yang kedua, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Bahwa ada orang-orang di sekitar Daud yang hendak menyakitinya. Bahkan Daud juga bergumul jika pergumulan atau penderitaan itu diakibatkan karena ia melakukan kejahatan kepada orang lain dalam ayat yang kelima. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka di balik keterbatasannya itu, Daud membutuhkan perlindungan dari Allah dan memohon keselamatan dari Allah. Daud senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya, bukan salah satunya. Tempat Daud mengeluh kepada Allah, Daud meratapi apa yang ia alami. Dalam hal ini, pergumulan yang datang dari luar atau juga pergumulan yang datang karena kelemahan dan kekurangan yang ia miliki. Penghakiman Allah tidak memandang status atau jabatan dalam ayat yang ke-9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus, ikhlas? Tidak ada seorang pun yang akan terlewat dari pandangan Allah ketika melakukan kejahatan, ketidakadilan, dan kelaliman, di mana penghukuman dari Allah selalu ada bagi mereka yang telah menyimpang dari perintah dan ketetapan Allah. Daud dengan penuh kerendahan hati menaikkan pujian sembah syukur kepada Allah bahwa keadilan itu benar dan nyata, bahwa hanya Allah yang sanggup menyelamatkan Daud
dari kejaran orang-orang fasik atau juga kelaliman manusia. Daud sangat tahu Allah adalah hakim yang maha adil. Siapapun tidak ada yang akan luput dari penghakimannya. Orang yang percaya maupun tidak percaya padanya sama-sama akan dihakiminya dengan keadilan Allah yang sempurna. Bagi Daud, di tengah situasi sesulit apapun, Tuhanlah perisainya. Dia yakin Allah akan menolong orang yang berhati tulus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada perenungan hari ini Tuhan, kami boleh diajarkan lagi Tuhan, boleh diingatkan lagi Tuhan, bahwa Engkau adalah hakim yang adil Tuhan. Engkau tidak memandang siapa yang salah, siapa yang benar Tuhan. Engkau menghakimi kami dengan adil Tuhan, tidak memandang dari sudut manapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau berikan kami hati dengan kerendahan hati, hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.